Mula Telaga Wekaburi. Cerita ini adalah cerita rakyat Papua Barat. Dahulu kala, ada sungai kecil berair sangat jernih di pulau paling timur Indonesia, Bumi Cendrawasih. Manusia, hewan, dan tumbuhan berbagi hidup di sekitar sungai itu. Pemandangan di sekitar sungai sangat elok. Berbagai jenis pepohonan rindang berusia ratusan tahun berdiri kokoh di pinggiran sungai. Aneka burung berwarna-warni tampak hinggap di dahannya. Jika hari sedang terik, burung-burung itu turun ke sungai untuk mandi. Airnya sangat segar. Aneka satwa hutan seperti soa-soa, ular, dan orang hutan juga sering bermain di pinggiran sungai. Di sekitar sungai itu tinggal sebuah suku bernama suku Wekaburi. Suku ini membangun rumah-rumah panggung di atas aliran sungai. Mereka menggunakan air sungai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti mandi, minum, dan memasak. Ikannya yang segar dan gurih jadi santapan kesukaan mereka. Setiap hari dengan berbekal jaring atau tombak, warga suku Wekaburi menangkap ikan sambil berenang di sungai. Sayangnya, akibat suatu kesalahan kecil, daerah yang indah itu pun porak-poranda dilanda malapetaka. Malapetaka itu bermula dari suatu pesta adat besar-besaran yang digelar suku Wekaburi. Pesta itu adalah pesta terakbar sepanjang tahun. Sejumlah suku dari daerah yang jauh juga akan datang. Berbagai persiapan menyambut pesta itu pun dimulai sejak jauh-jauh hari. Penduduk desa, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua bergotong royong mempersiapkan semua kebutuhan pesta. Warga desa membangun sejumlah rumah untuk penginapan tamu undangan. Kayu terbaik dipilih dari hutan. Kayu-kayu itu diukir, ditancapkan ke dasar sungai, dan dirangkai dengan tambang dari serat kayu, hingga menjadi rumah panggung yang kokoh. Di rumah lainnya, para penari tampak sibuk mempersiapkan tarian adat untuk pesta nanti. Mereka melompat ke kiri, ke kanan, maju dan mundur diiringi tabuhan genderang. Mereka berlatih dengan riang. Anak-anak turut menonton latihan itu sambil ikut menari. Sementara itu, kabar tentang pesta adat akbar yang menyebar ke seluruh wilayah. Kabar itu juga sampai ke telinga Isosi, seorang gadis dari suku tetangga. Isosi amat penasaran dengan pesta besar itu. Setiap waktu pesta itu jadi buah bibir di kampungnya. Dengan rasa ingin tahu, Isosi naik ke atas gunung bersama anjingnya. Diamatinya kampung Wekaburi dari kejauhan. Gadis itu melihat iring-iringan para pemuda keluar dari hutan sambil memikul aneka hewan. Buruan masuk ke kampung. Iringan-iringan itu sangat panjang. Benar, pesta ini akan sangat meriah. Wah, aku harus beritahu nenek, kata Isosi. Ia segera berlari pulang bersama anjing kesayangannya. Isosi menceritakan semua yang ia lihat dari atas gunung kepada neneknya. Pokoknya aku harus datang ke pesta itu, Nek, pinta Isosi. Sepertinya pesta itu akan sangat meriah. Aku ingin melihatnya. Sebenarnya kampung Wekaburi agak jauh. Pasti melelahkan untuk tubuh seorang nenek yang sudah tua. Akan tetapi, demi cucunya, ia menyetujui permintaan Isosi. Iya, Nak. Sekarang tidurlah. Sudah larut malam. Besok kita berpesta semalaman, janji sang nenek. Hari yang ditentukan tiba. Isosi, sang nenek, dan anjing kesayangan mereka mengikuti rombongan menuju kampung Wekaburi.
mereka mengenakan pakaian adat dan perhiasan terbaik mereka. Asap bakaran makanan sudah terlihat dari jarak ratusan meter. Suara tawa dan alat musik tabuh yang memperdengarkan nada-nada gembira sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Di dekat kampung Wekaburi, mereka berpas-pasan dengan rombongan suku lain yang datang dari berbagai penjuru. Mereka semua mengenakan pakaian adat yang terbagus untuk menghadiri pesta itu. Semakin dekat, harum ikan bakar semakin tercium. Isosi yang lapar berlari bersama teman-temannya. Rombongan mereka tiba di kampung Wekaburi. Ketika itu langit berwarna keemasan dan matahari hampir terbenam di ufuk barat. Kedatangan mereka disambut sorak-sorai oleh suku Wekaburi. Mereka saling memberi salam dan berpelukan. Kala hari mulai gelap, pesta adat dimulai. Para ibu menyalakan obor dan perapian. Semua duduk bersila di dalam rumah panggung. Isosi menarik sang nenek dan anjing kesayangannya ke barisan paling depan. Kepala suku duduk menghadap para tetamu, memanjatkan doa syukur dan memohon berkat kepada Tuhan. Begitu selesai, para pemain musik langsung menabuh genderang. Berbagai tarian dipertunjukkan kepada para tamu. Hidangan pun disajikan. Para tamu undangan turut bernyanyi dan menari, termasuk Isosi. Sayangnya sang nenek kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh tadi. Sang nenek tak sanggup mengikuti Isosi yang berputar-putar meniru gerak para penari. Nenek Isosi duduk terkantuk-kantuk di dekat perapian. Ia ditemani anjingnya yang meringkuk di sampingnya. Tiba-tiba seorang penari tak sengaja menginjak ekor anjing sang nenek. Anjing nenek Isosi menyala. Ia mendengking-dengking kesakitan. Nenek Isosi yang hampir tertidur tersentak kaget. Ia memeriksa ekor anjingnya. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari ekor anjing kesayangannya itu cedera. Anjing itu pun memekik kesakitan setiap kali ekornya dipegang. Melihat anjingnya kesakitan, sang nenek marah. Ia memeluk anjing kesayangannya dan berderap keluar menembus kerumunan dengan hati yang dongkol. Tanpa berpikir panjang, nenek Isosi pun mengambil cawat lalu mengikatkannya pada tubuh anjingnya. Setelah itu sang nenek kembali bergabung dalam pesta dan ikut menari sambil menggendong anjingnya. Nenek Isosi tahu perbuatannya melanggar adat dan bisa mendatangkan malapetaka bagi seisi desa. Namun ia tak peduli. Ia sengaja berbuat demikian untuk menghukum sang penari dan membalaskan sakit hatinya. Sang nenek tahu perbuatannya sebentar lagi mendatangkan malapetaka. Ia buru-buru membawa anjingnya keluar kerumunan orang-orang yang sedang menari, lalu mencari cucunya, Isosi, ke segala penjuru rumah. Isosi yang tak tahu perbuatan neneknya masih asyik berpesta. Ia berkenalan dengan seorang pemuda bernama Asha. Mereka lekas akrab dan menari bersama. Saat Isosi sedang asyik menari dengan Asha, sang nenek tiba-tiba menghampiri Isosi. Dicengkramnya lengan Isosi dan ditariknya keluar dari kerumunan penari. Asha yang kebingungan mengejar dari belakang. Isosi! Isosi! Asha berteriak. Tetapi nenek Isosi tetap menyeret Isosi pergi. Kita mau kemana, Nek? Tanya Isosi kebingungan. Jangan banyak tanya, kampung ini akan ditimpa malapetaka, ujar sang nenek dengan suara bergetar. Dari belakang Asha masih terus memanggil Isosi. Tak tega melihat Asha yang terus mengejar, Isosi pun memohon agar sang nenek membawa serta Asha. Nek, izinkanlah aku mengajak Asha, pinta Isosi memelas. Sang nenek pun menoleh ke belakang. Melihat tatapan tajam sang nenek, Asha yang awalnya berlari lantas berdiri mematung. Tolonglah, Nek, pinta Isosi lagi. Tak tahan melihat cucunya terus memohon,
Sang nenek pun luluh. Baiklah, pemuda itu boleh ikut, tapi kalian jangan banyak bicara. Ikuti aku saja, kata sang nenek. Asya dan Isoshi mengangguk. Mereka mengikuti sang nenek berlari ke dalam hutan. Malam itu udara sangat dingin. Bibir Isoshi dan Asya gemetaran. Mereka kelelahan dan kedinginan. Akan tetapi, mereka terus mengikuti sang nenek yang terus berjalan sambil memeluk anjingnya ke arah gunung Ainus Muasa. Mereka menembus hutan hanya dengan berbekal pencahayaan remang-remang dari obor yang dibawa sang nenek. Mata binatang-binatang tampak bersinar di kegelapan hutan. Kawanan burung tampak berterbangan ke arah gunung Isoshi sangat ketakutan. Beberapa kali ia tersandung dan hampir terjatuh. Tetapi dengan sigap Asya segera memegang lengannya dan membantunya berdiri. Tak lama berselang, awan hitam mulai menutupi rembulan. Angin pun bertiup kencang dan suara guntur menggelegar. Sang nenek yang ketakutan menyuruh mereka berlari lebih cepat. Ia bahkan menarik tangan Isoshi yang sudah sangat lelah. Kemudian hujan lebat turun, kilat dan guntur terus menyambar. Pemohonan tumbang di samping kiri dan kanan mereka. Satu-satunya obor yang jadi sumber pencahayaan mereka pun padam terguyur hujan lebat. Tubuh mereka basah kuyup. Sang anjing gelisah, ia terus menggonggong. Saat angin semakin kencang dan mereka tak sanggup melaksanakan perjalanan, Asya melihat gua kecil di dinding gunung. "Nek, kita sebaiknya berlindung," teriak Asya sambil menunjuk ke gua. Nenek Isoshi setuju. Mereka pun merangkak masuk ke dalam gua kecil yang sangat gelap. Malam itu angin ribut dan hujan lebat terus melanda. Sang nenek, Isoshi dan Asya duduk diam berlindung di dalam gua. Hanya dengkingan anjing sang nenek yang terus terdengar gelisah. "Bagaimana nasib warga desa?" ujar Isoshi. "Tidurlah, besok kita tengok ke bawah," ucap sang nenek. Sementara itu, di kampung Wekaburi, tamu undangan masih asyik berpesta. Mereka tak sadar malapetaka tengah mengancam. Suara tabuhan genderang, nyanyian dan tawa orang-orang menutup suara petir yang silih berganti. Tanpa mereka sadari, air sungai telah naik menggenangi lantai rumah. Tiba-tiba bangunan rumah pun terombang-ambing di tengah derasnya arus sungai dan angin ribut. Semua orang yang tengah berpesta mendadak berlarian panik. Mereka mencoba menyelamatkan diri, tetapi terlambat. Daratan tak lagi tampak. Daerah itu sudah tertutup air. Banjir pun menghanyutkan semua rumah dan orang-orang yang ada di dalamnya. Keesokan harinya, Isoshi, Asya, sang nenek dan anjing kesayangannya turun dari gunung untuk melihat keadaan kampung Wekaburi. Jalan setapak yang mereka lalui semalam sudah hilang tertutup pohon tumbang dan ranting-ranting yang patah. Mereka harus mencari jalan turun sambil menyingkirkan ranting-ranting basah dengan kaki mereka. Tak berapa lama kemudian, ketiganya terkaget-kaget melihat pemandangan di hadapan mereka. "Di mana sungainya, Nek?" tanya Isoshi tercengang. Asya pun terjatuh lemah. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sungai kecil itu sudah berubah menjadi telaga. Pemukiman warga Wekaburi hilang tak bersisa. Hanya ada puing-puing rumah yang terdampar di pinggiran telaga. Tak ada satu orang pun warga desa yang selamat. Melihat desanya habis tenggelam, sang nenek merasa amat menyesal. "Maafkan aku," ujar sang nenek sambil menunduk dan menangis di pinggir telaga. Setelah kejadian itu, sang nenek, Isoshi dan Asya memutuskan untuk membangun rumah di dekat telaga. Beberapa tahun kemudian, Isoshi dan Asya pun tumbuh dewasa. Sang nenek kemudian menikahkan keduanya.